Jumpa lagi dengan saya, Saudara Tatarigan, dalam channel Advokat Indonesia di Korea. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang terkait dengan visa untuk pelajar. Karena ternyata Korea itu bukan hanya dikenal dengan produk-produk elektronik mereka yang bermerek, seperti Samsung atau LG, yang kebanyakan mungkin kita sudah pakai pada saat ini ya, atau juga sebagai tempat tujuan wisata. Saya yakin banyak dari viewer ini yang mungkin sudah pernah berkunjung ke Korea. Tetapi sebenarnya dalam 10 tahun terakhir, itu Korea justru menjadi salah satu destinasi untuk tempat belajar. Ada puluhan ribu mahasiswa asing saat ini belajar di Korea. Dan luar biasanya Korea itu mengalami suatu lonjakan jumlah mahasiswa yang belajar dalam waktu 15 tahun terakhir. Saya memberi gambaran, kira-kira 17 tahun yang lalu saya belajar di Korea di sebuah program master. Pada waktu itu mahasiswa yang mengambil program S2 dan S3 atau graduate school itu tidak lebih dari 200-an orang. Sementara mahasiswa S1 pada waktu itu kurang dari 10.000. Dan sebagiannya lagi belajar bahasa, dan total itu hanya sekitar 16.000 orang. Itu di tahun 2004. Nah, statistik yang terbaru saya melihat itu di tahun 2018 lah. Saya melihat bahwa jumlah mahasiswa asing secara keseluruhan itu ada 160.000. Artinya ada 100 kali lipat jumlah mahasiswa asing saat ini belajar di Korea. Nah, ini merupakan suatu hal yang menarik. Pasti ada alasan kenapa Korea menjadi salah satu tujuan destinasi untuk belajar. Bisa jadi karena memang Hallyu atau Korean Wave, atau juga hal-hal yang lain. Nah, dalam video kali ini saya tidak membahas mengenai hal itu, tetapi justru ada pertanyaan yang sering juga ditanyakan oleh beberapa calon mahasiswa atau orang tua mahasiswa terkait apakah saya bisa kuliah di Korea ya, sambil bekerja part-time. Nah, ini artinya ada kemungkinan sambil belajar dan juga sambil mendapatkan uang. Ini kan tentu sangat menarik. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas sebenarnya apa menjadi persyaratan dan apakah bisa seorang mahasiswa bekerja part-time selama berada di Korea. Nah, dapatkan jawabannya dalam slide presentasi saya berikut ini. Pertanyaan yang sering diajukan kepada kami adalah, apakah bisa kuliah sambil bekerja part-time di Korea? Jawabannya bisa, dengan memperhatikan aturan-aturan berikut ini. Nah, sebelumnya kami ingin menjelaskan bahwa ada lebih dari 300-an universitas dan college atau setingkat akademi di Korea. Dan saat ini, jumlah mahasiswa yang belajar di Korea, mulai dari tingkat S1, S2, dan S3, atau juga postdoktoral, dan yang belajar bahasa Korea di Korea, itu lebih dari 160.000 orang per 2019. Nah, di sini juga saya ingin menunjukkan beberapa nama universitas yang mungkin juga dikenal, yang termasuk dalam ranking universitas terbaik di Asia dan juga di dunia. Salah satunya adalah Seoul National University, ada Korea Advanced Institute of Science and Technology di kota Daejeon, dan ada juga Pohang University of Science and Technology di kota Pohang. Mahasiswa yang datang ke Korea itu mendapatkan visa D2. Tergantung program yang diikuti, nanti ada juga jenisnya, visa D21, D22, D23, dan D24. Itu berdasarkan program pendidikan yang diikuti di universitas. Selain itu, bagi orang-orang yang ingin belajar bahasa, apakah itu di universitas atau di institut bahasa, mereka mendapatkan jenis visa D4 untuk language trainee. Bagi pemegang visa D4,
maka mereka bisa bekerja part-time setelah 6 bulan berada di Korea. Atau kalau mereka sudah berada di Korea, kemudian belajar bahasa Korea lagi dengan visa D4, maka sekurang-kurangnya 6 bulan setelah visanya berubah. Nah, selain itu, sejak tahun 2018, ada persyaratan juga yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi yang mensyaratkan bahwa mahasiswa atau pelajar bahasa itu minimum memiliki TOEFIC level 2. Nah, itu akan berpengaruh terhadap waktu yang diizinkan bekerja di luar kampus. Sementara bagi mahasiswa pemegang visa D2, pada prinsipnya bisa bekerja sejak tahun pertama dengan memperhatikan aturan-aturan, persyaratan bahasa, dan juga limitasi waktu untuk bekerja. Di dalam slide berikut akan kami jelaskan. Dalam slide berikut kita bisa melihat ada tabel yang menunjukkan mengenai persyaratan dan juga waktu jam kerja yang diizinkan untuk seorang mahasiswa bekerja part-time. Sebelum tahun 2018, itu tidak mensyaratkan tingkat kecakapan berbahasa. Tetapi setelah 2018, maka tingkat kecakapan bahasa seseorang akan berpengaruh terhadap waktu yang diizinkan bekerja part-time. Sebagai contoh, bagi mahasiswa yang belajar bahasa di Language Training Program, memiliki level 2 TOEFIC, maka diizinkan setelah 6 bulan berada di Korea, bekerja maksimal 20 jam. Bahkan kalau belajar di kampus yang terakreditasi atau tersertifikat, bisa bekerja sampai 25 jam. Sementara jika tidak memiliki level TOEFIC atau level bahasa level 2, masih bisa diizinkan tetapi maksimal 10 jam. Nah, misalnya mahasiswa yang S1. Mahasiswa S1 bisa mulai mencari pekerjaan part-time sejak tahun pertama dengan level TOEFIC 3, maka bisa bekerja sampai 20 jam maksimal. Atau di kampus tertentu bisa sampai 25 jam. Sementara di tahun ketiga dan keempat, itu jumlah jam kerja yang diizinkan itu lebih meningkat lagi sampai 35 jam. Nah, oleh karena itu, tingkat kemampuan berbahasa sebelum datang ke Korea itu sangat penting disiapkan karena bisa membantu untuk memudahkan mencari pekerjaan part-time di Korea. Di slide berikut, saya ingin menunjukkan ada beberapa jenis pekerjaan part-time yang bisa dilakukan mahasiswa tanpa perlu memerlukan izin dari pihak imigrasi. Umumnya pekerjaan-pekerjaan ini berkaitan dengan kegiatan di kampus atau proyek penelitian yang ada di kampus. Selain itu, bisa juga mahasiswa bekerja sebagai asisten dosen atau asisten kelas. Atau bekerja juga di perpustakaan. Atau bisa juga melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, mungkin tetangga yang bisa memberikan uang tambahan, uang saku, atau mungkin juga terlibat dalam suatu pembuatan, katakanlah film, atau suatu performance, atau suatu acara yang sifatnya hanya satu kali. Atau berpartisipasi dalam suatu kompetisi, maka hal itu tidak memerlukan izin. Sementara itu beberapa pekerjaan part-time yang dilakukan di luar kampus yang diwajibkan mendapat izin terlebih dahulu dari imigrasi, misalnya bekerja di restoran atau di kantor, atau juga menjadi pemandu wisata, atau juga bekerja di duty free shop. Nah, selain itu, ada beberapa pekerjaan yang memang tidak diizinkan dilakukan oleh mahasiswa. Pertama, memberikan les privat atau bekerja di kegiatan konstruksi atau bekerja di manufaktur yang mana memerlukan visa tersendiri untuk bekerja di sektor tersebut. Nah, selain itu, jangan lupa
ketika sudah berpindah tempat part-time, maka dalam waktu 15 hari setelah perpindahan tempat kerja, mahasiswa wajib untuk memberitahukan perpindahan tempat kerjanya ke kantor imigrasi terdekat. Nah, bagian terakhir ini penting menjadi perhatian bahwa pelanggaran ketentuan imigrasi bagi mahasiswa yang bekerja part-time dapat dikenakan sanksi. Ada beberapa tingkatan tergantung tingkat kesalahan atau pelanggaran, maka dimulai dengan ada surat peringatan, ada denda, bahkan tidak diizinkan nanti mengubah visanya dari D2 ke D10 ketika mahasiswa tersebut lulus. Dan yang paling terakhir, akan dideportasi jika melakukan kegiatan yang dilarang. Misalnya bekerja di sektor konstruksi atau di sektor manufaktur. Nah, demikianlah tadi penjelasan singkat saya terkait persyaratan dan aturan seputar bagaimana mahasiswa bisa bekerja sebagai mahasiswa full-time dan juga sebagai part-timer untuk mendapatkan uang saku atau bahkan bisa untuk mendapatkan uang kuliah. Jika Anda merasa bermanfaat informasi ini, silakan like dan jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.